Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Wa qala aidan thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumusy syam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya. Pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu kita dapat berkunjung datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat. Kemudian tidak sempurna rasa syukur kita kalau kita tidak bersalawat atas Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan ke hadapan ikutan kita, yakninya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Beliau juga yang membawa petunjuk dan agama yang benar, yang mengalahkan agama-agama lainnya, walaupun benci orang-orang musyrik, walaupun benci orang-orang kafir. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengajak dan menghimbau, terutama untuk diri kami pribadi. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan selamat. Takwa artinya takut, namun bukan berarti kita menjauh, melainkan taat dan patuh terhadap perintahnya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah kita pada kesempatan kali ini kita landaskan kepada Quran surat At-Tariq ayat 5 dan Quran surat As-Sajdah ayat 9. Sebagaimana yang telah kami bacakan di awal khutbah tadi, yang mana ini adalah dalam rangka kita mencoba introspeksi, terutama untuk diri kami pribadi, khatib pribadi. Sebab dalam kehidupan ini kalau kita perhatikan dengan seksama, kita coba ingat-ingat kembali, kita tidak luput dari maksiat, kesalahan dan dosa, terutama maksiat batin. Sehingga itu menjadi pendorong manusia
atau kita untuk berlaku tidak baik. Terkadang ada kalanya kita bersifat ajib, ria, takabur, iri, dengki, loba, tamak, hasud, fitnah, dan sombong, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga itu membuat kita kehilangan rasa malu dalam diri kita. Jika itu diperturutkan, akan berakibat pada kehancuran diri kita sendiri. Bahkan tidak hanya diri sendiri yang menanggung akibatnya, namun juga keluarga, bahkan negara. Dalam ajaran agama Islam tentunya ini sangat dilarang. Tapi bagaimanapun juga sifat-sifat seperti itu kenapa tetap muncul? Kenapa masih tetap muncul dalam diri kita? Ternyata Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Untuk mengetahui kenapa semua itu bisa muncul, salah satunya dengan mengetahui asal kejadian kita. Sebagaimana Quran surat At-Tariq ayat 5 berbunyi tadi, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Artinya hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiannya. Kita tahu bahwa diri kita ini terdiri atas jasad dan ruh. Dan juga kita tahu bahwa jasad kita ini bahan bakunya adalah bersumber dari 4 anasir, yaitu anasir angin, anasir air, anasir tanah, dan anasir api. Anasir angin itu mengisi segala rongga yang kosong pada kita, yang menimbulkan hawa, sifatnya pantang kelintasan. Anasir api itu menjadi urat benak tulang pada kita, yang menimbulkan nafsu, sifatnya pantang kerendahan, karena sifat air memang seperti itu. Anasir tanah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita, yang menimbulkan dunia, sifatnya pantang kurang. Anasir api menjadi darah pada kita, menimbulkan setan, yang sifatnya adalah pantang kalah. Jadi yang 4 tadi tidak pasti ada dalam diri kita. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, dan pantang kalah. Bahan baku inilah yang ada pada masing-masing kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak heran kita bahwa kita juga punya sifat hawa nafsu dunia setan. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, dan pantang kalah. Nah, jika semua ini bersatu, yang 4 tadi bersatu, sebagaimana sebuah kesatuan bahan baku dalam pembentukan jasad manusia, dia akan memunculkan sifat sebagaimana yang jelek-jelek yang kita sebut di awal khutbah tadi, yang pokoknya disebut dengan 10 maksiat batin, yaitu ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, loba, tamak, sombong. 5 yang tampak dan 5 yang tidak tampak. Inilah sifat-sifat yang membawa kepada kehancuran, bahkan tidak hanya pada diri kita saja,
Akibatnya bisa ke semua yang ada di sekitar kita. Inilah yang kita sebut dengan yang gelap yang ada dalam diri kita. Semua kita punya itu. Dan itu mesti diperangi dan untuk ditaklukkan semua kehendaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat beliau. Kita telah kembali dari perang yang kecil. Padahal sewaktu itu adalah kembali dari perang yang besar sebetulnya, perang Badar. Namun beliau mengatakan kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Ternyata masih ada lagi perang yang besar setelah perang-perang yang terjadi itu. Karena musuhnya atau lawan kita adalah hawa nafsu dunia setan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aqda aduwika nafsuka allati baina jambaika." Musuh yang paling perlu kamu lawan ialah musuh yang ada pada tubuhmu, yakni sebangsa hawa nafsu dunia. Lalu pertanyaannya, siapa yang memerangi? Yang musuhnya mungkin sudah tahu, tapi yang memeranginya siapa? Dalam diri kita tadi terdapat jasad dan ruh. Itu unsurnya. Ruh ditiupkan ke dalam jasad kita sewaktu kita berusia 4 bulan 10 hari dalam rahim ibunda kita. Dia itu yang disebut dengan ruh atau mukmin atau si iman yang menjadi kepercayaan Tuhan. Juga disebut dengan nikmat padamu. Dengan nikmat kita dapat menikmati. Juga disebut dengan rasa kita dapat merasakan. Kalau sudah tidak ada nikmat, rasa, ruh atau mukmin tadi dalam diri kita yang termaktub di dalam hati, seumpama kita tidur. Kita punya mata tapi tak bisa melihat. Kita punya telinga tapi tak bisa mendengar. Tuhan memegang, menahan ruh orang yang tidur dan yang mati. Dikembalikannya betul, dikembalikannya roh orang yang tidur, dipegangnya betul roh orang yang mati. Dia juga disebut nur atau yang biasa kita sebut dengan nurani gitu. Dia yang membawa fitrah, sifat sidik, artinya benar. Dialah kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum, dia kebenaran dari Tuhanmu. Amanah, tabligh, fatonah. Dia termaktub di dalam hati masing-masing kita. Sebelum ruh ditiupkan, kita ini baru disebut sebagai sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, tapi belum disempurnakan. Maka dalam surat As-Sajdah ayat 9 dikatakan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Demikianlah kami sempurnakan kejadian manusia itu dengan meniupkan ruh, diberi pendengaran, diberi penglihatan, dan diberi hati. Tapi sedikit kita yang berterima kasih. Kalau tadi kita sebut dengan bagian yang gelap, maka ini disebut dengan bagian yang terang dalam diri kita. Dia yang memerangi hawa nafsu dunia setan tadi, yang memunculkan suara-suara kebaikan. Salah satu contoh kasus kecilnya saja, umpamanya kita keluar dari masjid ini, lalu kita pakai sendal atau sepatu yang ternyata yang mana itu bukan punya kita. Maka muncul suara-suara dalam hati kita bahwa yang mengatakan bahwa ini bukan punya kita, ini bukan sendal kita, ini bukan sepatu kita.
Namun terkadang kita tidak menghiraukan itu, tidak memperhatikannya. Contoh lainnya yaitu ketika kita berbohong dan segala macamnya. Sebetulnya yang di dalam hati kita tadi itu dia tahu yang sebenarnya yang terjadi. Sebetulnya sudah ada teguran ketika kita berbuat keburukan dan segala macamnya. Itu sudah ada teguran. Hanya saja itu tidak kita ikuti. Itulah perang yang berkepanjangan. Perang yang tidak ada habisnya. Sebetulnya perang yang terjadi semasa sekarang ini itu berawal dari perang yang tidak selesai yang ada dalam diri kita. Sehingga muncul keluar kata-kata yang tidak baik, perilaku yang tidak senonoh dan segala macamnya. Loba, tamak, iri, dengki, sombong segala macamnya itu hasud, fitnah, akhirnya terjadi perang-perang yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya merenggut nyawa, genosida dan segala macamnya. Padahal kalau mereka tahu, ada keterangan yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena dia membunuh orang lain atau berbuat kerusakan, itu sama artinya dengan membunuh semua orang. Begitu bahayanya kalau perang yang di dalam diri kita saja itu tidak terselesaikan dengan baik. Justru karena perperangan tidak selesai-selesai yang ada dalam diri kita tadi itu, selesainya hanya pada waktu kita tidur atau sudah mati. Namun meskipun perang itu tidak selesai, kita bisa tahu apakah kita sering kalah atau sering menang. Apakah yang kita dengarkan itu suara-suara kebaikan dan kita ikuti, atau yang malah yang keburukan yang tadi. Oleh karena itu kita mesti hisab kembali diri kita, baca kembali kitab kita. Iqra kitabaka, baca kitabmu, kata Tuhan. Mulai sejak kita balik berakal sampai pada saat sekarang ini, keburukan dan kemaksiatan yang kita lakukan itu kita sebetulnya ingat dan tahu. Namun itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Lalu mari sama-sama kita mohon ampun dan taubat kepada Allah dan Rasulnya. Kita minta mohon syafaat dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diselamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja khutbah pendek kita pada kesempatan ini. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li abaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma atana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa zikrullahu akbar.